مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Ta'limul Muta'allim. Kitab yang menjelaskan tentang adab yang harus dimiliki oleh seorang pelajar agama ataupun seorang pelajar dengan makna umum. Tidak khusus hanya untuk pelajar agama, tapi untuk mana-mana pelajar yang ingin belajar dan ingin keberkahan, kebermanfaatan daripada ilmunya. Kita akan lanjutkan pembahasan kemarin. Jadi apa motivasi, apa tujuan dari Imam Zarnuji mengarang kitab ini? Aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'allumi ala ma ra'aitu fil kutubi wa sami'tu min asatidhi ulil ilmi wal hikami. Jadi aku ingin untuk menjelaskan kepada para penuntut ilmu jalan untuk memperoleh ilmu, jalan untuk mempelajari ilmu yang aku telah dapati dari banyak referensi buku-buku, referensi kitab-kitab, dan juga apa yang telah aku dengar dari perkataan-perkataan guru-guru aku, yang mereka ini adalah ahli ilmu dan juga ahli hikmah. Raja ad-du'a ili minar raghibina fihi al-mukhlisina bil fauzi wal khalasi fi yaumiddin. Dan tujuannya bukan untuk supaya aku terkenal, orang kenal aku, bukan. Tapi tujuannya adalah mengharapkan, semata-mata mengharapkan doa kebaikan untuk beliau dari orang-orang yang mendapatkan manfaat dari kitab beliau, yang ikhlas mendoakan kejayaan dan juga keselamatan pada hari kiamat nanti. Jadi ini adalah motivasi dari Imam Zarnuji mengarang kitabnya. Jadi kitabnya ini dia dapat buah pikiran dari kitab ini didapatkan dari hasil mutolaah dari berbagai referensi kitab dan juga hasil dari apa yang dia dengar dari kalam syekh-syekh dia. Dan tujuan dia mengarang kitab ini adalah supaya para pembacanya dapat mendoakan kebaikan untuk beliau dengan ikhlas mendoakan supaya beliau berjaya dan juga selamat pada hari kiamat. Ba'da mastakhartullah ta'ala fihi. Dan juga beliau mengarang kitab ini pun setelah dia istikharah, minta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, apakah dia perlu untuk menulis kitab ini ataupun tidak perlu. Dan jawabannya adalah ya, dia mengarang kitab ini. Kemudian dia beri nama kitab ini wasammaituhu, aku namakan kitab ini dengan Ta'limal Muta'allimi Turuqat Ta'allumi. Ta'limal Muta'allim Turuqat Ta'allumi. Jadi mengajarkan para pelajar cara belajar, cara menuntut ilmu yang benar. Wa ja'altuhu fusulan. Dan di dalam kitab ini aku jadikan beberapa fasal, beberapa pembahasan. Yang pertama adalah faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Pembahasan pertama adalah mengenai tentang hakikat daripada ilmu dan hakikat fikih dan juga keutamaan dalam mempelajari ilmu. Faslun fin niyati fi halit ta'allumi. Yang kedua adalah fasal pembahasan mengenai niat ketika kita sedang belajar. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadhi wasyariki watsabati. Yang ketiga adalah fasal yang menjelaskan, pembahasan yang menjelaskan tentang cara memilih ilmu, memilih guru, memilih teman, dan juga untuk konsisten belajar pada satu orang guru atau satu tempat. Yang keempat adalah faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Yang keempat adalah pembahasan mengenai bagaimana kita seorang pelajar ilmu ini mampu mengagungkan ilmu dan juga pemilik ilmu, guru kita.
Yang kelima, faslun fil jiddi wal muwazabati wal himati. Yang keempat adalah pembahasan mengenai semangat dan juga kontinuitas, bersungguh-sungguh, teliti, tekun, dan himmah, semangat. Dan yang keenam adalah faslun fi bidayati sabki wa qadrihi wa tartibihi. Nah, untuk kita yang menghafal, maka kita permulaan hafalan itu dari mana? Nanti akan dibahas juga nih di dalam kitab ini. Dan juga berapa banyak kadar kita untuk menghafal. Dan juga susunan hafalan kita nanti bagaimana. Itu pun akan dibahas dalam kitab ini. Kemudian adalah faslun fit tawakkuli. Kemudian akan dijelaskan pembahasan tentang tawakul. Jadi seorang pelajar ini dia jangan takut. Dia akan hidup susah, dia akan hidup miskin. Jangan takut karena Allah Subhanahu wa taala akan jamin rezeki dia. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimason wa taruhu bitonan. Kalau kalian ini tawakul, haqqa tawakkulihi, kalian ini tawakal, menyerahkan diri kalian dengan sebenar-benarnya penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, la razaqakum, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki kepada kalian kama yarzuqut thair, seperti mana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada burung. Tagdu khimason, burung itu tagdu khimason, pergi pagi dalam keadaan perut kosong, wataruhu bitonan, dan ketika dia kembali sore hari perutnya sudah terisi penuh. Begitulah ketika seseorang ini punya sifat tawakul pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah faslun fi syafaqati wan nasihati. Faslun fi waqti tahsili. Pembahasan mengenai kapan waktu yang pas untuk menghasilkan ilmu. Kemudian faslun fi syafaqati wan nasihati, fasal mengenai bagaimana sifat kasih sayang dan nasihat. Faslun fil istifadati, cara untuk mengambil manfaat, mengambil ilmu daripada guru. Faslun fil wara'i halat ta'allum, dan perlu juga fasal yang menjelaskan tentang bagaimana sifat wara', berjaga-jaga, ihtiyat ketika kita sedang belajar. Kemudian ada juga faslun fi ma yurithul hifdza wan nisyan. Nanti juga akan dibahas di dalam kitab ini beberapa pembahasan mengenai perkara-perkara yang menyebabkan kita ini ingatan kita kuat ataupun menyebabkan lemahnya ingatan kita. Ada juga faslun fi ma yajlibur rizqa wa ma yamna'u. Ada juga pembahasan mengenai cara untuk kita menarik rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ada faktor-faktor yang dapat menghalangi rezeki pada kita. Wa ma yuzidu fil umri wa ma yazidu fil umuri wa ma yanqus. Dan juga ada pembahasan perkara-perkara yang dapat memanjangkan umur kita dan mengurangkan umur kita. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan taufik untuk menyusun kitab ini adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah sajalah aku bertawakal, dan wa ilaihi unib, dan hanya kepada Allah lah aku kembali. Demikian kajian kitab Ta'limul Muta'allim edisi kali ini. Yang benar adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang salah itu adalah mutlak dari kekurangan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.